Selamat datang di channel YouTubeku. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Vina Kurnia Putri. Di sini Vina mau ngebahas tentang cara berkomunikasi dengan teman yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, kita sebagai manusia itu pasti melewati 3 tahap. Yang pertama, tahap kenalan. Kalau misalnya tahap ini udah berhasil, udah merasa cocok, udah saling klop, maka akan berlanjut ke teman. Dari teman ini, jika kita semakin intens, semakin solid, dan semakin dekat, maka akan berujung ke persahabatan. Nah, di tahap perkenalan ini adalah tahap yang paling penting, tahap awal. Jadi, kita itu harus bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan untuk mendapatkan teman. Yang pertama caranya, kita harus usahakan komunikasi yang berlangsung adalah komunikasi 2 arah. Jadi nggak cuma kita doang yang nanya atau nggak cuma kita doang yang menjawab. Kita perlu untuk kadang menjawab, kadang bertanya. Gantian, jangan cuma gitu-gitu aja tugasnya. Karena kalau kayak gitu, kita nggak akan mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Terus yang kedua, usahakan kita berbicara dan bertanya itu tidak menyakiti hati salah satu pihak. Karena kalau kayak gitu, dampak yang ditimbulkannya nggak akan bisa hilang, pasti bakal terus ada. Nah, lalu yang ketiga, sesuaikan ruang dan waktunya. Kalau misalnya waktunya sedang sibuk atau ruangnya sedang ramai, usahakan jangan dulu untuk memulai obrolan. Karena kalau misalnya kayak gitu, nanti nggak nyaman yang diajak bicaranya. Terus juga pastikan isi dari obrolan kita itu tidak menjurus ke hal yang privasi. Usahakan hal-hal yang umum saja, hal-hal yang wajar saja, kayak misalnya sekolah di mana, umurnya berapa, dan lain-lain. Terus juga, kalau misalnya semua itu sudah dilakukan, pertimbangkan baik-baik sama kita, gimana nih, apakah cocok atau tidak dijadikan teman. Kalau misalnya udah jadi teman, komunikasi yang kita jalin itu akan semakin intens dan juga mulai menghilang rasa jaimnya atau rasa formalnya. Pasti bakal lebih ke informal dan lebih santai gitu ya. Kayak misalnya sambil ngopi-ngopi juga bisa gitu ya. Terus juga isi dari percakapan kita itu gak cuman hal-hal yang umum aja, tapi udah hal yang bersifat privasi buat kita, tapi belum semuanya, baru beberapa doang. Terus muncul simbol-simbol percakapan di antara kita gitu yang hanya dimengerti oleh kita sama teman kita aja, dan orang lain itu gak ngerti gitu apa maksudnya. Terus kita mulai bisa menebak nih, mulai bisa menduga gitu ya. Kalau misalnya lagi kayak gitu berarti lagi punya utang banyak misalnya, atau lagi lapar misalnya karena udah sering ketemu gitu ya. Terus kalau misalnya di pertemanan ini kita makin solid, makin kompak, makin gitu ya, maka kita akan berlanjut ke tahap persahabatan. Kelibet haus, maaf ya. Langsung ke tahap persahabatan. Di tahap persahabatan ini kita itu isi obrolan, percakapan, dan cara berkomunikasinya juga udah bener-bener santai dan udah bener-bener ke tahap privasi, dimana orang lain gak tahu, dia tahu gitu. Tapi harus hati-hati juga kalau misalnya menceritakan sesuatu hal itu harus dipilah-pilih. Jangan sampai kita malah menceritakan hal yang tidak seharusnya kita ceritakan. Terus di tahap persahabatan ini juga kita udah mulai mengenal sahabat kita satu sama lain. Udah mulai tahu nih kalau apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa yang dia terima, apa yang dia gak terima. Pokoknya udah bener-bener dekat, udah bener-bener intens, dan itu yang memicu efisiensi komunikasi. Apa sih efisiensi komunikasi itu? Jadi udah nggak pernah ada kesalahpahaman lagi lah gitu di antara kita, asik. Karena udah saling mengerti, itu udah hampir sama latar belakangnya dan udah ngerasa udah klop banget gitu. Jadi pasti kita bakal lebih enak lah gitu buat berceritanya. Nah tapi ya, meskipun kelihatannya kayak yang mudah gitu, tapi gak semudah itu. Pasti banyak halangan, rintangan, dan pasti juga banyak first impression yang tidak sesuai dengan dugaan kita gitu ya. Ya usahakan kalau misalnya mau milih teman itu harus bener-bener yang tulus, jangan cuma yang mau memanfaatkan doang, karena banyak kayak gitu. Kita harus hati-hati sama yang kayak gitu, jangan sampai kita terjebak di pertemanan yang toksik banget dan merugikan salah satu pihak. Kalau berteman dan bersahabat itu harus saling menguntungkan satu sama lain. Oke guys,
semoga kita selalu menemukan teman dan sahabat sejati yang baik, yang selalu merubah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini ya. Mohon maaf banyak kekurangannya karena aku masih belajar. Dadah, terima kasih.